warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan pada malam hari ini secara khusus insyaallah akan kita bahas fiqh seputar Ramadan, yaitu khususnya tentang sholat tarawih. Ini udah ada susun, bisa dibuka di grup Raman Utara Mengaji. Ya, mungkin sudah bisa di grup Raman Utara Mengaji. Materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita benar-benar jujur dalam kita berusaha mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita pelajari ya hadis-hadis beliau, dan kita pelajari tentang salat tarawih beliau, supaya kita ini dalam beribadah kepada Allah benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk beliau sebaik-baik petunjuk. Beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dibahas atau sering dibaca dalam khutbah hajah mukadimah kita. Kata beliau, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaidah ini, hadis ini harus terpatri dalam hati kita. Tidak ada petunjuk manusia yang lebih baik selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas salat tarawih. Yang pertama, bahwa keutamaan salat ini Nabi SAW sebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, barang siapa yang qiyam Ramadan, kata para ulama, qiyam Ramadan itu maksudnya salat tarawih, dengan iman dan mengharap pahala, imanan, meyakini disyariatkannya, wahtisaban, dia mengharapkan pahala, dia mengerjakan hanya karena Allah, ya, bukan ria, bukan ingin mendapat pujian orang, bukan karena dunia, tapi hanya karena Allah, maka dosa-dosanya
yang lalu diampuni, maka dosa-dosanya diampuni, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, sebagaimana pula keutamaan ini bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan iman, dia meyakini kewajiban puasa itu wahtisaban. Dia mengharapkan pahala dari Allah dan dia ikhlas hanya karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan setiap kita harus menghadirkan rasa butuh jamaah sekalian terhadap ampunan Allah. Kadang-kadang sebagian orang ya tidak merasa butuh, ya, sehingga ketika mendengar hadis seperti ini ya tidak begitu dalam hatinya biasa saja. Padahal alangkah butuhnya kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena satu dosa saja ketika Allah tidak ampuni sudah cukup untuk memasukkan kita ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jemaah sekalian, bahwa sholat tarawih itu adalah qiyamul lail atau sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, jadi Nabi kita SAW tidak membedakan antara sholat tahajud beliau, sholat malam beliau dengan sholat tarawih. Ya. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bagaimana dahulu sholat malam Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Ditanya nih, bagaimana sholat beliau di bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, tidaklah beliau maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ya ala 11 rakaat. Ya, tidaklah beliau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan menambah lebih dari 11 rakaat. Jadi beliau Nabi SAW ketika Ramadan itu sama dengan bulan lainnya, yaitu sholatnya sama 11 rakaat. Tidak beliau tambah ketika Ramadan. Ini menunjukkan tarawih itu adalah sholat malam, ya, yang dikerjakan di bulan Ramadan. Disebut tarawih. Nanti akan kita bahas kenapa disebut dengan tarawih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ubaidullah Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala berkata, ketahuilah bahwa tarawih, qiyam Ramadan, salat malam dan salat tahajud pada bulan Ramadan adalah ungkapan yang sama, ungkapan bagi sesuatu yang satu, bi syai'in wahid. Ya, untuk nama, untuk sholat yang satu. Jadi tidak ada bedanya kata beliau. Penjelasan beliau. Sholat malam, qiyam Ramadan, sholat tarawih, tahajud itu sama. Ya. Dan bukanlah tahajud di bulan Ramadan itu selain tarawih. Artinya apa? Tahajud itu sama dengan sholat tarawih. Yang dikerjakan di bulan Ramadan itu sama dengan tahajud. Tidak berbeda. Karena tidak ada riwayat yang sahih maupun yang dhaif, yang lemah, tidak ada. Yang sahih enggak ada, yang dhaif enggak ada. Tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW itu sholat di malam Ramadan 2 kali sholat. Sholat tarawih dulu, malamnya tahajud. Ya, beliau enggak ada riwayat seperti itu membedakan tarawih dengan ya sholat malam. Jadi tarawih itu ya sholat malam hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Disebut dengan tarawih. Maka tahajud pada selain Ramadan itu adalah tarawih di bulan Ramadan, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Dzar dan lain-lain. Ya. Ini disebutkan ya kitab beliau atau dalam kitab Salat At-Tarawih karya Muhammad Diyaur Rahman Al-A'zami. Kemudian bahasan kita berikutnya bahwa salat malam itu ya disebut dengan tahajud jika dikerjakan setelah bangun tidur. Nah, ini bedanya ya. Kapan sholatnya disebut tahajud? Kalau dikerjakan setelah tidur dulu. Ya, karena ada kesungguhan di sini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang beliau wafat tahun 671 Hijriah, ini ulama tafsir. Ya. Ini lebih dulu daripada Ibnu Katsir. Lebih dahulu daripada Ibnu Katsir. Beliau rahimahullah berkata, tahajud ya, yaitu bangun dari tidur. Lalu ia menjadi nama bagi sholat malam
karena ia terbangun untuk mengerjakannya. Jadi tahajud berarti bangun dari tidur untuk sholat. Ya, maknanya dikatakan oleh Al-Aswad, Al-Qamah, Abdurrahman bin Aswad, ini dari ulama-ulama bahasa. Dan selain mereka, dalam tafsir beliau menjelaskan seperti itu. Ya, tahajud itu bangun dari tidur, itu asalnya tahajud. Kemudian menjadi nama bagi sholat malam yang dikerjakan setelah bangun dari tidur. Jadi kalau kita sholat malam sebelum tidur itu disebut sholat malam, tapi belum disebut dengan tahajud. Kalau dikerjakan setelah tidur disebut sholat malam plus tahajud. Jelas ya? Begitu pula Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau wafat tahun 774 Hijriah, rahimahullah taala, beliau berkata dalam tafsirnya, ya, sesungguhnya tahajud ialah salat malam yang dikerjakan setelah tidur. Jelas ya? Ya. Beda antara tahajud dengan salat malam. Kemudian jemaah sekalian, mengapa dinamakan dengan salat tarawih? Mengapa salat malam di bulan Ramadan itu disebut dengan salat tarawih? Sebenarnya ada hadis, ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, tetapi dinyatakan dhaif oleh para ulama. Ya, dhaif. Ya, bahwa Nabi SAW itu sholat beliau 4 rakaat, kemudian ya tarawih, beliau beristirahat. Karena apa? Karena panjang sholatnya. Ya, jadi istirahatnya lama sampai Aisyah, ini pun aku merasa kasihan dengan beliau. Kasihan beliau itu lama sekali sholat. Kata Aisyah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang? Maka dalam hadis itu beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku selayaknya menjadi hamba yang bersyukur? Ya, sebenarnya lafaz ini ada dalam hadis yang sahih, dalam hadis lainnya ada. Ya. Tapi untuk hadis ini yang ada riwayat ada kata ya tarawah, yang beristirahat, ini yang dikatakan oleh para ulama dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kata Al-Baihaqi, sekiranya hadis ini sahih, maka inilah dalil penamaan sholat itu menjadi tarawih. Tapi dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, ya, beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Tarawih itu secara bahasa artinya beberapa kali istirahat. Ini bentuk jamak dari tarwihah. Ini ismul marrah atau marrah wahidah. Dalam istilah nahwu disebut ismul marrah, menunjukkan satu kali istirahat. Jadi tarawih itu beberapa kali istirahat. Nah, dari kata rohah istirahat seperti taslimah, yaitu satu kali salam. Dari kata salam, ini secara bahasa. Dinamakan salat malam secara berjamaah di malam-malam Ramadan ini dengan tarawih dikarenakan mereka para salaf dahulu di awal-awal mereka berkumpul untuk melaksanakannya, mereka dahulu beristirahat antara setiap 2 kali salam, yaitu setiap 4 rakaat istirahat, capek. Kenapa? Karena panjang-panjang. Nanti ada riwayat mereka sholat bil mi'i dengan ratusan ayat, sampai bersama dengan tongkat-tongkat, biar nggak jatuh, pakai tongkat sandar. Ya. Ini semangatnya salaf dahulu, nggak ada yang protes. Kalau kita panjang dikit protes. Nah, ini beliau menjelaskan dalam Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari. Kemudian sekarang kita bahas hukumnya. Apa sih hukum sholat tarawih itu? Hukumnya kata para ulama sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Ya. Bahkan selain tercakup dalam dalil yang menganjurkan sholat malam secara umum, karena tarawih itu sholat malam, tercakup dalam dalil yang banyak sekali tentang anjuran sholat malam. Tapi kita yang jarang sholat malam. Ya, dalilnya banyak sekali, keutamaannya banyak sekali. Minimalnya witir ya mas. Itu paling ditekankan tuh witir. Ya. Minimal 1 rakaat. Ya, tapi udah 1 rakaat, ya berat sekali. Ya. Ini kita upayakan jemaah sekalian. Kita bicara masalah sholat tarawih itu Ramadan saja kan. Kalau kita bicara sholat malam secara umum sepanjang tahun.
Ya, yang ditekankan sekali minimal witir, kalau nggak mampu minimal 1 rakaat. Upayakan jemaah sekalian. Kalau kita kira-kira capek, kesiangan sebelum tidur, 1 rakaat saja. Beratnya kayak apa itu? Ya. Maka kita upayakan. Jadi selain sholat tarawih ini tercakup dalam dalil yang menganjurkan sholat malam secara umum, sholat malam Ramadan ini secara khusus Rasulullah SAW anjurkan. Ini berdasarkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, dahulu Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk qiyam, untuk sholat malam di bulan Ramadan. Ya, ini kan berarti menunjukkan secara khusus beliau anjurkan di Ramadan. Namun beliau tidak memerintahkan dengan perintah yang wajib. Jadi nggak sampai wajib. Kalau wajib, banyak yang dosa semua. Yang wajib aja banyak yang bolong-bolong. Ada yang nggak sholat, apalagi yang tarawih begini. Kalau diwajibkan banyak yang berdosa. Beliau SAW bersabda, hadis yang tadi kita bahas pertama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi, beliau wafat tahun 676 Hijriah, rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, umat telah ijma' bersepakat bahwa salat malam di bulan Ramadan itu bukanlah wajib, tetapi dianjurkan. Ya, jadi jangan sampai seorang meyakini wajib, sunnah, tapi apa? Sangat ditekankan. Jangan juga meremehkan. Sangat ditekankan. Kemudian poin berikutnya, sunnahnya sholat tarawih secara berjamaah. Jadi sholat tarawih ini disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Sholatnya sendiri itu sunnah muakkadah, dikerjakan secara berjamaah itu pula sunnah. Ya. Ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi, yang beliau sholat berjamaah dengan beberapa sahabat berapa malam. Ya, beliau tinggalkan karena takut diwajibkan. Kemudian ucapan beliau, ya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Ini ucapan beliau. Ini ada anjuran di sana untuk sholat berjamaah. Kemudian takrir beliau, ya, kalau dalam hadis Aisyah, ya, para sahabat itu berpencar-pencar setelah Nabi tidak berjamaah itu, ya berpencar-pencar. Ada yang sholat berapa orang, ya, yang punya hafalan, yang satu sendirian, yang ini bersama orang lain. Jadi berpencar-pencar, tapi ada yang berjamaah. Nabi apa? Tidak ingkar. Ini takrir, persetujuan beliau. Jadi ini menunjukkan sunnahnya sholat secara berjamaah. Ya. Bahkan ada hadis yang diperselisihkan oleh ulama ke hasan atau dhaifnya. Beliau melihat ada beberapa orang yang di belakang Ubay bin Ka'ab. Apa yang mereka lakukan? Ini mereka nggak punya hafalan sholat di bulan Ramadan itu di belakang Ubay bin Ka'ab. Kata beliau apa dalam hadis itu? Faqad asabu, sungguh benar. Ya, atau sungguh baik apa yang mereka kerjakan itu. Ini kalau hadis ini sahih jelas, ya, ucapan beliau juga mentakdir, ya, selain diamnya beliau tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dari Jubair bin Nufair dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berpuasa bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak salat malam secara berjamaah bersama kami hingga tersisa 7 hari dari bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-23. Ya, maka beliau sholat bersama kami sampai melewati sepertiga malam pertama. Jadi melewati sepertiga malam pertama. Ya, malam itu dibagi 3. Dari maghrib sampai subuh bagi 3. Nah, malam sepertiga yang awal itu sepertiga awal pertama. Nah, sampai lewat, ya mungkin sampai jam 11:30 atau jam 11 itu lewat. Kira-kira lewat gitu ya. Nah, siap nggak ini? Nah, lewat. Nah, nggak ada jamaahnya lagi. Ya, kalau kita kerjakan seperti ini nggak ada jamaahnya. Ini di malam ke-23 beliau sholat sampai lewat sepertiga malam pertama. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami pada sisa 6 hari Ramadan, yaitu malam ke-24 beliau nggak keluar, nggak berjamaah. Kemudian ya beliau sholat pada sisa 5 hari
Ramadan, yaitu pada malam ke-25 sampai melewati separuh malam. Oh, nambah ya. Salatnya nambah sampai separuh malam. Maka kami berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sekiranya kita salat lagi di sisa malam ini, udah sampai lewat separuh malam masih minta nambah. Ini udah lewat jam 12 malam berarti. Minta tambah. Ya, kenapa enggak kita sholat sampai sisa malam ini kita sholat lagi Rasulullah? Subhanallah ya, semangatnya para sahabat ya. Nah, kita nih belajar sedikit demi sedikit meneladani mereka ya. Semangat sholat malam. Kata beliau, nah ini hadisnya. Ya. Innahu man qama ya, ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, niscaya ditulis baginya sholat semalam suntuk. Artinya udah nggak apa-apa kita nggak sholat, udah ditulis pahalanya sholat semalam suntuk. Kalau kita sholat bersama imam sampai selesai. Ya, jangan karena agak panjang duluan lah. Ya, wassalam ya. Sampai selesai ditulis ya semalam suntuk. Pahala sholat semalam suntuk. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami sampai tersisa 3 hari dari bulan Ramadan. Dan beliau sholat bersama kami pada malam yang ketiga, yaitu pada malam ke-27. Karena malam ini, kata para ulama, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar. Ya, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar. Beliau pun mengajak keluarganya dan istri-istrinya untuk ikut sholat. Ya, untuk ikut sholat. Maka beliau sholat bersama kami sampai kami takut kelewatan al-falah. Kata Al-Jubair, apa itu al-falah? Abu Dzar menjawab, yaitu waktu sahur. Oh, sampai sahur. Waktu sahur sholat. Sampai kita masih dapat waktu sahur enggak ya? Takut. Artinya apa? Udah ya. Wallahu a'lam ya, sampai jam berapa itu? Udah deket-deket habis sahur itu. Ya. Udah deket-deket subuh itu baru selesai. Karena berarti apa jamaah sekalian? Ketika kita mencari atau menghidupkan malam-malam ganjil itu, kita mengharapkan itu malam Lailatul Qadar, ya pahalanya kita beramal di sana lebih baik daripada 1000 bulan kita beramal yang nggak ada Lailatul Qadarnya, ya maka dianjurkan kita menghidupkan dengan sholat, dengan ibadah, ya. Nah, jangan i'tikaf tapi apa? Tidur, ya, pindah tidur. Ya. Tapi ada keutamaan juga. Ada keutamaan dengan niatnya dia i'tikaf itu amal ibadah sendiri itu. Tapi amal ibadah tidur, i'tikaf tidur 1000 bulan. Allahu a'lam. Walaupun tidur dia, dengan dia niat i'tikaf itu udah ada keutamaan sendiri jamaah sekalian. Karena dia sudah niat i'tikaf itu udah ada keutamaan. Tapi yang Nabi contohkan sholat. Ya, sholat. Dan ibadah, baca Quran, zikir, berdoa, istighfar. Ya. Nah, ya ini hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kemudian bagaimana sholat tarawih dahulu? Nabi kita sholat tarawih berapa rakaat bersama para sahabat itu? Wallahu a'lam. Ya, dalam hadis Jabir ini, ya, nanti beliau mengatakan sholat 8 rakaat. Ya, wallahu a'lam, ini zahirnya ya 11 rakaat dengan witir, ya, atau 13 rakaat. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak diketahui berapa beliau sholat bersama sahabat itu, berapa rakaat. Ya, Allah alam ya. Tapi kalau kita lihat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi bahwa Nabi SAW tidak menambah baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat, yang menunjukkan tidak lebih dari 11 rakaat. Ya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, dahulu Rasulullah SAW sholat di bulan Ramadan 20 rakaat dan witir, 20 rakaat tarawih dan witir. Ya, tapi ini dikatakan para ulama sanadnya dhaif, hadisnya dhaif. Ya, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dikatakan apa? Isnadnya dhaif, lemah. Dan kata beliau apa? Telah bertentangan dengan hadis Aisyah ini yang ada dalam As-Sahihain Bukhari Muslim. Terlebih kata beliau, kata Al-Hafidz, Aisyah lebih mengetahui keadaan Nabi SAW di malam hari daripada orang lain, daripada Ibnu Abbas sendiri. Ya, jadi riwayat Nabi SAW sholat
tarawih 20 rakaat, kata para ulama dhaif. Ya, yang bertentangan tadi kan, kata Aisyah apa? Beliau tidak menambah, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat, enggak nambah. Maka riwayat ini bertentangan dan memang secara sanad dhaif. Wallahu a'lam. Kata Syalbani rahimahullah, hadis Ibnu Abbas ya, tadi beliau salat ya ini 20 rakaat, ini dhaif jiddan, lemah sekali. Sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuti dalam Al-Hawil Fatawi. Sisi catatnya ialah dalamnya terdapat Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman. Abu Syaibah ini ada yang mengatakan itu kakeknya Ibnu Abi Syaibah. Kakeknya Ibnu Abi Syaibah dan kakeknya itu dhaif. Ya. Nah, dia kata Al-Hafidz dalam At-Taqrib, dia itu seorang yang matruk, ditinggalkan hadisnya, enggak dipakai. Ya, lemah, dhaif. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersalat malam bersama kami di bulan Ramadan 8 rakaat dan berwitir. Ya, 8 rakaat dan berwitir. Maka tatkala tiba Ramadan tahun berikutnya, kami pun berkumpul di masjid dan kami berharap beliau akan keluar ke masjid untuk sholat bersama kami. Maka kami tetap di masjid sampai subuh, tapi beliau tidak keluar juga. Kemudian kami masuk kepada beliau, kami berkata, wahai Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid dan kami berharap engkau akan salat bersama kami. Kata beliau SAW, sesungguhnya aku takut kalau salat malam itu diwajibkan atas kalian. Itu ya, yang menghalangi beliau tidak salat berjamaah terus-menerus bersama para sahabat di Ramadan karena khawatir akan diwajibkan. Padahal jemaah sekalian, memang kebiasaan Nabi itu salatnya di rumah, salat malam. Ya, tapi ketika Ramadan beliau salat di depan pintu Aisyah itu yang di masjid. Ya, ini jarang-jarang Nabi itu. Ya, maka dalam kisahnya nanti para sahabat ikut salat bersama beliau dalam beberapa malam. Ya. Jadi khawatir akan diwajibkan. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam As-Shaghir, Ibnu Hibban dinyatakan hasan li ghairihi oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani dalam Tahqiqat Ahsan ala Sahih Ibnu Hibban. Nabi SAW meninggalkan salat malam di bulan Ramadan secara berjamaah karena khawatir akan diwajibkan. Ya, tadi ya, hadisnya tadi. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau berkata, dahulu orang-orang para sahabat salat malam atau salat tarawih di masjid Rasulullah SAW di bulan Ramadan pada malam hari berpencar-pencar. Auzan, ada seorang yang memiliki hafalan sebagian dari Al-Quran, salat bersamanya 5 atau 6 orang, atau kurang dari itu atau lebih. Mereka salat bermakmum kepadanya, karena nggak semua sahabat itu punya hafalan Quran. Ya, sebagian ya. Makanya nggak punya hafalan, ya gimana mau sholat malam panjang-panjang kan? Ya, akhirnya ikut dengan sahabat yang punya hafalan Quran. Kata Aisyah, ya, maka Rasulullah SAW menyuruhku pada suatu malam di bulan itu, bulan Ramadan, untuk memasang bagi beliau tikar. Ini kalau menurut Syalbani memasang itu, ya ini meletakkan, ya, jadi seperti sejadah. Tapi dalam penjelasan ulama lainnya itu dibuat seperti ruangan, jadi seperti sekat dari tikar itu, jalinan, bukan tikar kayak kita, jangan bayangin tikar kita, ya. Tapi dari jalinan, ya Allah alam jalinan apa ya? Ya, itu seperti ruangan disekat dengan tikar ini. Ya, Allah alam ya. Maknanya apakah seperti sejadah atau seperti ruangan? Tapi zahirnya memang seperti ruangan dalam hadis lainnya. Untuk memasang bagi beliau tikar untuk tempat beliau salat di depan pintu kamarku yang ya bersebelahan langsung dengan masjid. Ya. Maka aku pun melakukannya. Lalu keluarlah Rasulullah SAW menuju tikar itu setelah beliau salat Isya. Aisyah berkata, maka berkumpullah orang-orang yang ada di masjid kepada beliau. Ya, ini ada yang menjelaskan orang-orang itu yaitu siapa? Itu orang-orang yang itikaf. Orang yang itikaf di masjid, termasuk juga orang-orang ahlu sufah yang tinggal di masjid, gak punya rumah, tinggal di emperan masjid. Ketika Nabi sholat di masjid, maka orang yang itikaf ikut sholat
termasuk Ahlus Sufah yang tinggal di emperan masjid. Ikut sholat bersama beliau. Mereka pun sholat di malam yang panjang. Kemudian Rasulullah SAW beranjak masuk ke dalam rumah dan meninggalkan tikar itu tetap dalam keadaan seperti itu. Tatkala di pagi hari manusia membicarakan salat Rasulullah SAW bersama orang-orang bersama beliau di masjid malam itu. Jadi orang-orang yang sholat itu kan ngabari, tadi malam kita sholat bersama Rasul, cerita kan. Wah, makin banyak orang yang tahu, maka berkumpullah orang-orang yang lebih banyak daripada mereka semalam, lalu mereka sholat bersama beliau. Di pagi hari orang-orang pun membicarakannya, maka jamaah masjid semakin banyak pada malam yang ketiga. Lalu Rasulullah keluar dan sholat malam, mereka pun sholat mengikuti sholat beliau. Tatkala malam yang keempat, masjid sudah tidak lagi menampung jamaah, sudah penuh. Karena tiap hari orang pada cerita, tahu, Nabi sholat berjamaah Ramadan, makin banyak. Nah, malam yang keempat udah nggak nampung lagi, udah penuh masjid. Aisyah berkata, dan di petang hari masjid menjadi ramai oleh orang-orang. Rasulullah SAW sholat isya bersama mereka, kemudian beliau masuk ke rumahnya dan orang-orang pun tetap menunggu di masjid. Aisyah berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, apa urusan orang-orang itu, ayah Aisyah? Ramai sekali, kan? Ada apa? Kata Aisyah, wahai Rasulullah, orang-orang telah mendengar salatmu tadi malam bersama orang-orang yang ada di masjid. Maka mereka pun berkumpul karena itu, agar engkau salat bersama mereka. Aisyah berkata, maka beliau berkata, lipatlah tikarmu itu, wahai Aisyah. Artinya kalau yang mengatakan diletakkan, diambil. Atau yang dipasang tadi sebagai ruangan, dibongkar. Aisyah berkata, aku pun melakukannya, dan Rasulullah SAW bermalam dalam keadaan beliau tidak lupa. Sedangkan orang-orang tetap berada di tempat mereka sampai Rasulullah SAW keluar untuk sholat subuh. Artinya mereka nunggu semalaman. Rasul nggak keluar, ditunggu sampai subuh. Antum setia nggak nunggu imamnya? Udah bubar aja. Ini Rasulullah, tapi Rasulullah dicintai Rasulullah. Nah, Aisyah berkata, tatkala beliau selesai sholat fajar, beliau menghadap kepada manusia lalu bersyahadat. Syalbani menjelaskan ini wallahu alam itu khutbah hajah. Khutbah hajah muqaddimah kan. Beliau pun bersabda, amma ba'du wahai manusia, adapun aku demi Allah tidaklah aku bermalam alhamdulillah pada malam ini dalam keadaan lupa. Aku nggak lupa. Dan kalian menunggu aku, dan tidak samar bagiku kalian menunggu di tempat kalian. Hanya saja aku khawatir sekiranya sholat malam ini diwajibkan atas kalian, lalu kalian tidak mampu mengerjakannya. Maka kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah itu tidak jemu, tidak bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Jadi kalau seorang itu ibadah, Allah tuh nggak bosan untuk menerima, membalas. Kita yang akhirnya kalah sendiri. Makanya jangan terlalu ngoyo. Lagi semangatnya, hidupin malam besoknya enggak, hilang semangatnya. Sekedarnya, Karena Allah tidak akan bosan menerima amal-amal hamba-hamba. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Nah, Ibnu Syihab rahimahullah berkata, beliau wafat tahun 124 Hijriah, maka Rasulullah SAW wafat dan keadaannya seperti itu, yaitu manusia sholat malam di bulan Ramadan berpencar-pencar lagi. Nabi udah nggak keluar, mereka sholat lagi, ada yang jamaah, ada yang sendiri. Kemudian tetap demikian pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Dijelaskan ulama, kenapa Abu Bakar masa kekhalifahannya 2 tahun. Tapi di sana banyak orang murtad, kemudian ada nabi palsu. Jadi beliau sibuk mengurusi itu. Maka nggak terpikir untuk seperti ini menghidupkan jamaah. Sampai di masa demikian pula awal-awal kekhalifahan Umar, di awal-awal kekhalifahan Umar sama berpencar-pencar. Sampai suatu hari beliau menghidupkan berjamaah bersama satu imam. Umar bin Khattab menghidupkan kembali sunnah salat tarawih berjamaah dengan satu imam di masa kekhalifahan beliau. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
pada suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Ternyata orang-orang sedang sholat malam berpencar-pencar. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat diikuti beberapa orang. Umar berkata, sungguh aku berpendapat, sekiranya aku kumpulkan mereka kepada seorang qari atau seorang imam, tentu lebih utama. Ya, tentu lebih baik, lebih bagus. Lakana amsal. Beliau pun bertekad melakukannya, maka beliau kumpulkan mereka untuk sholat di belakang Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ya termasuk ahli Quran, ya termasuk yang paling ahli Quran di antara para sahabat. Selain beberapa sahabat, Ibnu Mas'ud, ya beberapa sahabat yang memang ahli Quran dari bacaannya. Nah, kemudian aku keluar bersama beliau pada malam lainnya dan orang-orang ini bersama Umar. Dan orang-orang sedang sholat mengikuti sholat qari mereka. Itu di belakang imam, satu imam berjamaah. Yang tadinya berpencar-pencar, sekarang berjamaah. Kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nanti kita jelaskan apa maknanya. Dan orang-orang yang tidur lebih utama dari orang-orang yang sholat. Ya. Walau alam, ini para ulama beda pendapat dalam menafsirkan ucapan beliau ini. Ya, ada yang mengatakan ya ini orang-orang yang sholat di akhir malam itu lebih utama. Ya, walau alam, ya, walau alam. Itu jika orang-orang mengerjakannya di akhir malam tentu lebih utama. Karena apa? Karena manusia pada waktu itu mengerjakannya di awal malam. Ya seperti kita. Nanti kalau kita kerjakannya itu di akhir malam itu yang lebih utama. Ya, tapi ya tadi nggak ada jamaah. Ya, tapi kalau di pondok ukhuwah itu dibuat bertahap ya. 10 pertama itu biasa habis isya kan. Kemudian 10 kedua dulu ya zaman kita ini, zaman anak dulu. 10 kedua itu udah naik. Jam 9 atau jam 10 itu baru mulai. 10 malam yang ketiga, 10 malam terakhir itu udah jam 1. Nah, tidur dulu jadi. Tidur dulu, kemudian jam 1 bangun, sholat. Untuk mencari Lailatul Qadar, karena lebih afdal. Sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Pada sepertiga malam terakhir. Ya. Kalau di Depok itu ada, dibuat 2 sesi. Jadi apa? Malam pada Isya itu yang pendek-pendek, pendek sekali bahkan, surat-surat yang pendek sekali. Ya. Tapi dengan tumaninahnya dijaga. Yang penting yang mau panjang nanti jam 1, jam 2. Panjangnya juga nemen juga. Hampir 2 juz. Karena imamnya baca Quran. Ya, imamnya apa? Baca dia. Wah, dibaca. Enggak apa-apa kalau dia dibolehkan. Walaupun yang lebih afdal tentunya apa? Untuk sholat sunnah boleh. Dia sambil baca mushaf. Tapi yang lebih afdal ya dengan hafalannya. Ya, maka sampai bahkan pernah lebih dari 2 juz, ya, yang membuat pegel-pegel, ya, subhanallah. Tapi ini pilihan, yang mau ikut emang benar-benar udah siap, dia. Tempur, ya. Yang dia nggak siap, ya sholat setelah isya, yang pendek-pendek. Ya. Ini kalau kita buat seperti itu, ya, yang malam nggak ada jamaah mungkin. Wallahu alam. Santri tidur. Nah, wallahu a'lam. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ulama telah ijma bersepakat dianjurkannya salat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Karena ilah, ya, alasan yang dikhawatirkan, sebab yang dikhawatirkan, yaitu Nabi khawatir akan diwajibkan, itu telah hilang setelah Nabi wafat. Kenapa? Karena setelah Nabi wafat, agama Islam sudah sempurna. Tidak ada perubahan hukum lagi. Kalau di zaman Nabi itu dikatakan zaman tasyri', zaman pensyariatan. Khamar yang awalnya ya dibolehkan, diharamkan. Ya, daging apa? Keledai awalnya diharamkan. Nikah mut'ah awalnya dibolehkan, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Jadi beberapa syariat itu berubah ketika Nabi masih hidup. Nah, beliau khawatir jangan-jangan diwajibkan tarawih ini, maka beliau nggak berjamaah.
Nah, setelah Nabi wafat udah aman, nggak ada perubahan hukum lagi. Ya. Maka apa? Kata Imam Nawawi, ijma, sepakat dianjurkannya salat tarawih itu secara berjamaah. Kemudian kita bahas ucapan Umar radhiyallahu anhu, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu bid'ah secara bahasa. Jadi bukan bid'ah yang kita baca, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Enggak masuk hadis ini. Kenapa? Karena bid'ah itu bahasa Arab. Bid'ah secara bahasa apa? Ya ini sesuatu yang baru tanpa contoh yang sebelumnya. Makanya Allah badi'us samawati wal ardh, Allah itu pencipta langit dan bumi, itu dari kata bid'ah itu. Badi' dari kata bid'ah. Itu pencipta, nggak ada contoh sebelumnya. Dulu nggak ada langit, nggak ada bumi. Jadi ini bid'ah secara bahasa Arab. Beliau ini. Kenapa beliau mengatakan bid'ah? Karena udah lama ditinggalkan, seakan-akan baru. Ya, seakan-akan baru. Seperti misalnya ada model baju di tahun berapa misalnya kan, udah lama orang udah lupa mungkin. Tahu-tahu zaman sekarang muncul lagi cut bray misalnya kan. Jadi orang tren misalnya. Itu ya bisa kita katakan bid'ah gitu. Ya. Padahal udah ada contohnya karena udah lama seakan-akan baru. Ya, seakan-akan baru. Ya, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsir firman Allah Al-Baqarah 117, Badi'us samawati wal ardh, Allah pencipta langit dan bumi, dan badi' itu dari kata bid'ah tadi. Kata beliau yaitu pencipta keduanya, langit dan bumi, tanpa contoh yang mendahului, tanpa contoh sebelumnya. Mujahid, ini murid Ibnu Abbas, dan As-Sudi ya, berkata, termasuk mufasir, yaitu kandungan secara bahasa dalam kata badi'. Dan termasuk dari makna ini, kata Ibnu Katsir, dikatakan ya, untuk sesuatu yang baru ya, dan diadakan dengan bid'ah, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah. Sesungguhnya perkara yang diadakan yang baru itu bid'ah. Kata Ibnu Katsir, bid'ah itu ada dua macam. Terkadang bid'ah secara syariat, seperti sabda beliau, kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diadakan, yang baru yang diadakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini secara istilah syariat. Ya, amal-amal ibadah yang enggak ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah yang dilarang oleh Nabi SAW. Sesat kata Nabi. Yang bilang sesat siapa? Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Ini secara syariat, istilah syariat. Kemudian kata beliau yang kedua, terkadang bid'ah secara bahasa. Seperti perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang perbuatan beliau mengumpulkan mereka, kaum muslimin, untuk sholat tarawih terus-menerus secara berjamaah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi kata Ibnu Katsir, ucapan Umar itu sebaik-baik bid'ah itu bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Maka tidak boleh seorang berdalil dengan ucapan Umar ini untuk berbuat bid'ah, untuk membuat bid'ah atau berbuat bid'ah. Ini kan Umar mengatakan ada bid'ah yang baik. Enggak. Kenapa? Karena sholat tarawih itu secara berjamaah bukan bid'ah. Nabi mengerjakan, Nabi menganjurkan, Nabi mentakrir, bukan bid'ah. Jadi nggak mungkin dimasukkan dalam bid'ah secara syariat, tidak mungkin. Maka apa? Ya, tidak ada yang lain kecuali bid'ah secara bahasa. Ya. Siapa yang mengatakan tarawih itu bid'ah? Maka tertolak ucapan dia, bid'ah secara syariat. Kenapa? Karena Nabi sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat. Yang beliau kerjakan itu adalah sunnah. Jadi tarawih berjamaah itu sunnah, bukan bid'ah. Maka ucapan Umar sebaik-baik bid'ah ini berarti bukan bid'ah secara istilah, tapi secara bahasa. Jelas ini ya? Jelas. Kalau orang mengatakan membawa ucapan ini kepada bid'ah secara istilah, maka apa? Bagaimana Nabi mengerjakan sholat tarawih dikatakan bid'ah? Ya sunnah, ya. Sunnah, bukan bid'ah. Ya. Kenyataan bahwa sholat tarawih secara berjamaah dilakukan oleh Nabi SAW, ya, beliau anjurkan dan beliau takrir, beliau setujui, beliau tetapkan, maka
ia sama sekali bukan bid'ah, melainkan sunnah Nabi yang dihidupkan kembali oleh Umar. Dan termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, karena Nabi berpesan apa? Kita ini mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin juga. Jadi termasuk rekomendasi Nabi, perintah Nabi kita untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Kata beliau apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi raham dan jauhilah oleh kalian perkara baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain dikatakan sahih oleh Syekh Albani dalam As-Shahih. Ya, ini ya terkait masalah ucapan Umar. Nah, sekarang berapa jumlah rakaat salat tarawih di zaman Umar? Ada berapa riwayat jemaah sekalian? Ya, itu setidaknya ada 4 riwayat. Yaitu 11 rakaat, 11 rakaat, ya. Kemudian ada riwayat lain 13 rakaat. Artinya Umar ketika menyuruh Ubay bin Ka'ab mengimami manusia salat berjamaah itu berapa rakaat? Di zaman Umar. Nah, ini ada pembahasan. Ada riwayat mengatakan 11 rakaat, 13 rakaat, ada yang mengatakan 21 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat. Ya. Sebagian ulama ya ini apa? Mengkompromikan. Artinya semua itu ya ini benar, artinya apa? Terkadang 11, kadang-kadang 13, kadang-kadang 21, kadang 23. Ya, tapi sebagian ulama mendhaifkan selain 11 rakaat. Ya, secara sanad, ya. Nah, seperti Syekh Albani rahimahullah taala, beliau menguatkan hadis riwayat Imam Malik yaitu 11 rakaat. Dari Sa'id bin Yazid dia berkata, Umar bin Al-Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat. Ya. Ini kata beliau, sanadnya sahih jiddan, ya, sangat sahih. Ya. Sanadnya sangat sahih. Ya. Allah alam ya. Kata beliau, riwayat selain 11 rakaat itu dhaif. Secara sanad, ya, beliau jelaskan sisi kedhaifannya di mana dalam kitab beliau sholat tarawih. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan sahih. Ya. Sebagian ulama mengatakan sahih. Dan ya, penilaian Syekh Albani bahwa selain 11 tadi itu dhaif, yaitu 20 rakaat itu dhaif, ya, ini ada kitab yang menyanggah, ya. Ya, itu karya ya ini Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, ya, beliau wafat tahun 1417 Hijriah. Ya, beliau ini anggota Dewan Fatwa di Arab Saudi dan beliau banyak dipuji oleh ulama. Seperti ya Shinqiti, Syekh bin Baz. Ya, artinya keilmuan beliau pun dianggap, ya, dikatakan alim kabir kata Shinqiti. Ya, jadi beliau dipuji oleh beberapa ulama. Beliau membuat satu kitab secara khusus untuk menyanggah ya ini penilaian Syekh Albani terhadap hadis 20 rakaat itu dhaif. Ya, beliau sanggah bahwa itu tidak dhaif. Ya, Allah alam ya, Allah alam. Kalau mau puasa ya baca 2 kitab itu. Baca kitab Salat Tarawih Syekh Albani dan kitab ini. Baru mantap, puas. Kalau sekedar disampaikan begini ya enggak. Ya, harus kita lihat sendiri. Gimana pemaparan Syekh Albani, pemaparan Syekh ya Ismail, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini penting jemaah sekalian, poin ini penting, ya, yaitu bolehnya sholat malam atau sholat tarawih lebih dari 11 rakaat menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ya. Jadi sedikit para ulama yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 itu sedikit. Jadi kebanyakan ulama, ya sangat banyak sekali ulama dari masa ke masa berpendapat bolehnya sholat malam atau sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ya, di antara ulama yang tidak boleh lebih dari 11 Syekh Albani, ya, di zaman ya beberapa tahun silam ini, muhadits abad ini, karena Pak beliau mendhaifkan riwayat tadi 20 rakaat. Kemudian bahwa Nabi SAW itu
tidak menambah ya lebih dari 11 rakaat ya. Kemudian Imam Malik dalam satu riwayat beliau seperti mengingkari dari mana tambahan banyaknya ruku'in, banyaknya rakaatin. Ya. Ini satu riwayat dari Imam Malik, beliau berpendapat 11 rakaat. Tapi dalam riwayat yang masyhur beliau berpendapat 39 rakaat. Jemaah sekalian, Imam Malik berpendapat apa? Salat tarawih itu 39 rakaat. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena beliau mendapati amal penduduk Madinah mengerjakan salat tarawih di Masjid Nabawi itu 39 rakaat. Ini dalam kitab salat tarawih aktsar min alfi am di Masjid Nabawi, ada kitab yang membahas ya lebih dari 1000 tahun, salat tarawih di Masjid Nabawi berapa rakaat. Itu ada pembahasannya. Ya, itu dalam kitab itu dijelaskan bahwa di masa Khulafaur Rasyidin itu apa? Yang masyhur itu 20 rakaat. Tarawih itu 20 rakaat. Setelah itu 39 rakaat. Ya, di masa Imam Malik. Di masa Imam Malik itu apa? 39 rakaat. Imam Syafi'i ketika mengetahui di Madinah itu 39 rakaat, beliau mengatakan 20 rakaat lebih aku sukai. Karena itu beliau dapati di Makkah. Jadi di Makkah dikerjakan 20 rakaat di zaman Imam Syafi'i. Ya. Walaupun di Madinah ketika itu 39 rakaat. Ini juga menunjukkan bolehnya tadi menambah lebih dari 11 rakaat. Ya. Sampai sekarang Ustaz Abu Ahmad, di Makkah Madinah 20 rakaat. Di Makkah Madinah salat tarawih itu 20 rakaat. Ya. 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 Jadi poin ini penting. Pertama kita mengetahui bahwa ini pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Ya, tadi ya segelintir ulama. Ya, di antaranya tadi Syalbani, Imam Malik, Ibnu Arabi, As-Sun'ani, ya. Itu di antara ulama yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Tapi ulama sebanyak itu mengatakan boleh. Ya, lebih dari 11 rakaat. Makanya jemaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat yang banyak sekali. Praktek sholat tarawih di masa salaf itu banyak riwayatnya. Ada riwayat mengatakan 11 rakaat, 13 rakaat, 16 rakaat tanpa witir, belum witirnya. 21 rakaat, 23 rakaat, 24 rakaat selain witir, 34 rakaat, 38 rakaat, 39 rakaat, 41 rakaat, 47 rakaat, 49 rakaat. Ya, jadi didapati riwayat itu banyak sekali, lebih dari 11 rakaat. Ini menunjukkan memang bahwa sholat tarawih itu longgar dalam ini bilangannya. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ya, kalau pendapat jumhur tadi boleh lebih dari 11 rakaat, sekarang mana yang afdol? 11 atau ya, lebih dari 11? 11 ada 23 atau 49? Kalau dikatakan 49 juga nggak ada yang sholat. 11 saja. Ya, ini ya perlu kita bahas. Kalau kita berpendapat boleh lebih dari 11, sekarang mana yang afdol? Nabi nggak lebih dari 11. Riwayat di zaman Umar, di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin 20 rakaat. Ya, mana yang afdol? Kata Imam At-Tirmidzi, kebanyakan ahli ilmu berpendapat berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar dan Ali serta selain keduanya dari para sahabat Nabi, yaitu salat tarawih dilakukan dengan 20 rakaat. Ini kebanyakan ulama. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i. Ya. Kata Imam Syafi'i, demikianlah yang aku dapati di Mekah. Mereka sholat 20 rakaat. Ibnu Abdul Bar mengatakan, dan tarawih dengan 20 rakaat itu pendapat jumhur ulama. Dan ini pula pendapat yang terpilih di kalangan mazhab kami. Beliau mazhab Syafi'i. Ya. Begitu pula kata Abu Zur'ah Ibnu Iraqi, tarawih dengan 20 rakaat ini ya pendapatnya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur mayoritas para ulama. Ya.
Syekhul Islam mengatakan, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, para ulama berselisih pendapat mengenai kadar bilangan rakaat salat tarawih di bulan Ramadan. Maka telah sabit, telah sahih bahwa Ubay bin Ka'ab, artinya kan termasuk ulama yang mensahihkan 20 rakaat, Kata Syalbani kan tadi apa? Selain 11 tadi dhaif. Nah, ini Syekhul Islam termasuk yang mensahihkan 20 rakaat. Termasuk jumhur ulama. Kata Syekhul Islam bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami manusia dengan 20 rakaat dalam tarawih Ramadan dan berwitir dengan 3 rakaat. Jadi 23 rakaat. Maka banyak para ulama yang memandang bahwa tarawih dengan 20 rakaat itulah yang sunnah. Kata Syekhul Islam, banyak ulama yang memandang yang sunnahnya justru 20 rakaat. Karena Ubay mengerjakannya di antara para sahabat Muhajirin Ansor dan tidak ada satupun yang mengingkari. Jadi seakan-akan ijma. Artinya ini termasuk sunnah khulafaur rasyidin, kemudian tidak diingkari oleh para sahabat, seakan-akan ijma. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, kata Syekhul Islam, sedangkan sebagian ulama lainnya menyukai tarawih dengan 39 rakaat. Seperti pendapat yang masuk dari Imam Malik. Karena didasarkan pada amal lama penduduk Madinah. Dan sejumlah ulama berkata, telah sahih dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah bahwa Nabi tidak menambah di bulan Ramadan dan tidak pula di bulan lainnya lebih dari 13 rakaat. Gimana sekarang? Nabi nggak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini gimana sekarang? Masalah kan? Nabi nggak lebih dari 11 rakaat atau 13. Dalam riwayat lain 13 rakaat. Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat ini 20 rakaat atau 39. Maka kata beliau sebagian kaum ini simpang siur dalam memahami dalil ini. Manakala mereka menyangka adanya seakan-akan bertentangan antara hadis Aisyah itu dengan apa yang diamalkan di masa Khulafaur Rasyidin. Kok mereka 20 rakaat? Nabi 11 rakaat atau 13? Kok di zaman Khulafaur Rasyidin 20 rakaat? Maka kata Syekhul Islam yang benar bahwa semuanya itu tarawih dengan 11 rakaat dan 23 rakaat itu baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Sebagaimana hal itu dinas. Kenapa semuanya baik, mas kalian? Yang sholat 11 Nabi, dalilnya Nabi. Perbuatan Nabi 11 rakaat. Yang 23 kaum muslimin di zaman Umar. Turun-temurun. Jadi semua masing-masing punya dalilnya. Sunnahnya Khulafaur Rasyidin juga mu'tabar. Diperintahkan Nabi SAW untuk diikuti juga. Jadi semuanya baik, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Imam Ahmad, semoga Allah meridhoinya, bahwa tidak ada pembatasan bilangan dalam qiyam Ramadan. Karena Nabi SAW tidak membatasi dalam sholat tarawih itu bilangan rakaatnya. Sehingga kata Syekhul Islam, diperbanyak atau dipersedikitnya rakaat itu sesuai dengan panjang dan pendeknya berdiri sholat, bacaan sholat. Jadi mungkin anak ringkas ini Para ulama kenapa sih mereka itu menambah lebih dari 11? Ini harus kita tahu mas sekalian tujuannya. Kenapa mereka menambah lebih dari 11 rakaat? Ini dalam rangka supaya lebih ringan pelaksanaan sholat tarawih. Kenapa? Karena afdolnya 11 seperti kata Imam Syafi'i, kalau dilakukan seperti Nabi, panjang-panjang. 11 rakaat Nabi, tapi panjang-panjang. Itu yang afdol. Nah, supaya lebih ringan pelaksanaannya, diperpanjang dengan diperbanyak rakaatnya. Jadi nggak lama berdirinya dengan bacaan yang panjang sekali, tapi dibagi dengan jumlah rakaat yang banyak. Jadi tujuannya apa? Diperbanyaknya rakaat itu supaya panjang. Maka di sini keliru jamaah sekalian. Kalau kita dapati sekarang yang 20 rakaat kadang-kadang duluan selesainya daripada yang 11 rakaat. Padahal startnya bareng, kan? Ya, dan juga bahkan cepat-cepat. Ya, seperti olahraga, ya. Ini sholat apa olahraga ya? Tidak. Ya. Bahkan di beberapa masjid itu tidak tumakninah. Sedangkan tumakninah itu rukun sholat.
Ya, jadi ini pembahasan ulama ini 11, 20 itu sholat yang tumakninah. Jangan dibawa kepada sholat yang sekarang. Kalau praktek yang sekarang 20 rakaat itu lebih mengejar bilangan 20 itu. Padahal tujuan 20 itu supaya panjang. Ya. Supaya ya, jadi seharusnya begini. Yang 11 rakaat itu panjang, 20 rakaat juga sepanjang seperti 11 tadi, tapi diperpanjang dengan banyaknya jumlah rakaat. Lebih ringan pelaksanaannya. Ya, mungkin yang panjang ini sholat 11 rakaat. Rakaat pertama mungkin suratnya apa? Ya, misalnya surat Al-Qamar misalnya kan, atau ya, ada seperti itu misalnya kan. Ya, kalau para sahabat lebih ratusan aja. Misalnya kita ini kalau pengen panjang surat-surat yang juz 26 misalnya kan. Itu panjang-panjang kan. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah misalnya kan. Itu udah lumayan gitu. Satu rakaat udah lumayan gitu. Ya. Nah, ini mungkin yang 23 apa? Ya, dia baca sabihis, ya. Satu rakaatnya sabihis ya. Rakaat kedua misalnya apa? Ya, ini al-ghasyiyah. Ya kan? Jadi bukannya apa? Kulhu ya. Ya. Kemudian udah bacaannya kulhu cepet-cepet lagi. Allah sami'allahu hamidah. Enggak tumakninah. Ini bukan seperti itu tujuan ulama memperbanyak jumlah rakaat. Ya. Tujuannya supaya panjang seperti Nabi panjang. Diringankan dengan diperbanyak jumlah rakaat. Ya. Nah, mungkin satu lagi ya. Jadi kita tambah. Ini banyak yang kita lewati. Yang bisa dibaca nanti. Yang ada WhatsApp-nya. Ya. Ini bolehnya kita menambah sholat. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Tadi boleh lebih dari 11 rakaat. Jadi boleh kita menambah sholat malam lagi. Sholat tarawih lagi boleh. Walaupun kita sudah sholat sampai witir. Dan memang itu yang dianjurkan. Kita sholat itu jangan apa, misalnya kita mau nambah di malam hari pengen nambah lagi. Jangan sudah 8 rakaat bersama imam kita mundur pulang. Nah, ini nggak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Karena hadisnya apa? Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Jadi sampai witir. Ya, kemudian kita nanti tambah, boleh. Tapi jangan witir lah. Ya, hadisnya apa? Dari Qais bin Talq, ia berkata, Talq bin Ali berkunjung kepada kami pada suatu hari di bulan Ramadan. Ia pun bersama kami di sore hari, lalu berbuka puasa. Kemudian ia mengimami kami sholat tarawih pada malamnya dan mengerjakan witir bersama kami. Jadi udah sholat tarawih witir. Jadi Talq bin Ali apa sebagai imam. Kemudian ia kembali pulang ke tempatnya. Ini berkunjung saja ya. Ini berkunjung tempat kami tadi. Kemudian setelah selesai sholat witir, beliau pulang. Kemudian pulang ke masjid, bukan ke rumah, ini pulang. Ngimamin lagi di masjid. Malam panjang ya mas sekalian. Sholat lagi. Ya, semangatnya ibadah ya mas sekalian. Sholat lagi. Jadi imam lagi dia. Lalu ia sholat mengimami para sahabatnya sampai ketika tinggal sholat witir. Ya, udah selesai tarawihnya, tinggal witir lagi. Nah, kata dia apa? Dia meminta seorang maju jadi imam. Seraya berkata, kerjakanlah witir bersama teman-temanmu. Nanti karena saya udah witir tadi. Karena sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada witir dalam satu malam. La witroni fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Jadi antum sholat sampai selesai bersama imam. Ya, kalau antum bersama jumhur ulama bolehnya lebih dari 11 rakaat. Kalau mau nambah silakan tambah. Tapi jangan witir lagi. Kalau antum witir lagi berarti jadi genap. Tadi udah witir. Witir lagi jadi genap. 3 tambah 3 6. Ya, genap. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ini yang ya, kita kaji. Ya, semoga yang sedikit ini ya bermanfaat bagi kita semua. Ya, sedikit bekal sebelum kita masuk ke Ramadan. Ini tanggal 7 Sya'ban. Ya. Tentunya perlu kita murojaah supaya mantap. Kita beribadah dengan ilmu itu lebih mantap, lebih tenang. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tadi poin tadi bahwa jumhur ulama berpendapat bolehnya lebih dari 11 rakaat. Artinya jangan sampai seorang itu risih ketika dia sholat di masjid di dekat rumahnya 20 rakaat.
Ini gimana ya Ustaz? Saya 8 rakaatnya nunggu witirnya atau gimana? Ikut. Seperti nasihat Syekh Utsaimin apa? Ikut sampai selesai 23. Ya. Kecuali kalau tadi sholatnya nggak tumanina, jangan sholat di situ. Kalau tumanina apa? Termasuk rukun sholat. Kalau seorang nggak tumanina, sholatnya nggak sah. Ngapain kita ikut sholat nggak sah? Ya. Tapi kalau sholatnya tumanina, ikut sampai selesai witir 23 rakaat, ya, walaupun dia lebih cenderung kepada pendapat 11 misalnya. Untuk mendapatkan keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin ada yang ingin diperjelas, ditanyakan? Allah. Ini kan pertama bolehnya menambah itu lebih pendapat jumhur ulama, boleh lebih dari 11. Nggak ada batasannya. Karena dalam pendapat jumhur ulama itu sholat malam atau sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Jadi Nabi itu tidak membatasi 11. Itu hanya bilangan yang beliau pilih. Beliau pilih untuk diri beliau sendiri itu 11. Ya, dasarnya jumhur apa? Ketika seorang bertanya kepada beliau, bagaimana sholat malam? Kata beliau apa? Sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, beliau menyebut mutlak begini, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau seorang itu khawatir masuk subuh, dia sholat 1 rakaat menjadi witirnya. Nabi nggak batasi di sini. Yang penting dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, dia akhirnya witir gitu kan. Ya, tapi tadi boleh, walaupun setelah witir boleh. Ya. Jadi apa? Ketika dia nambah, tidak ada batasannya, terserah dia. Ya, seperti Abdullah ibnu Ahmad bin Hambal, anaknya Imam Ahmad, ya, mengatakan apa? Ayahku pernah sholat tarawih, nggak dihitung lagi rakaatnya berapa. Ya, pokoknya apa? Sampai kira-kira beliau udah selesai, udah witir. Ya, jadi kalau penambah sudah witir, yang penting apa? Tidak witir lagi. Berapa rakaatnya terserah. Ya. Ini kan kadang-kadang bingung nih, sebagian ikhwan bingung kan? Kita bangun malam ngapain? Gitu kan? Baca Quran udah capek misalnya kan? Ngantuk, capek kan? Mulutnya udah baca Quran tadi udah banyak, capek. Terus ngapain lagi? Ya, ya sebenarnya masih bisa dia zikir, dia doa, ya, sholawat, ya. Mutlak itu boleh. Ya, tapi kalau dia berpendapat seperti jumhur, ya gampang, sholat lagi. Ya, dia isi dengan sholat. Ini kan kadang itikaf bingung, itikaf udah sholat tarawih tadi. Itikaf malam ngapain lagi? Baca Quran. Kagak ada pilihan lain kayaknya kan. Kalau dia berpendapat seperti jumhur, sholat. Baik sholatnya berjamaah lagi, seperti Tolak bin Qais ini, bin Ali ini, Tolak bin Ali, atau dia sholat sendiri boleh. Mau dia berjamaah lagi atau dia sendiri, silakan. Tidak dibatasi jumlah rakaat. Dan kita harus lapang dada jemaah sekalian dalam perbedaan ini. Jadi jangan sampai saya 11. Ya. Jangan sampai apa? Ya ini tidak menghormati apa? Tidak menghargai pendapat saudara. Ini kata Syekh bin Baz, kalau orang dia tidak menyukai itu atau bahkan mengharamkannya, ini sudah sangat salah kata beliau. Karena apa? Karena para salaf kita ada yang tadi, ya 41, ada yang 47, ada yang 49. Mereka macam-macam. Wallahu a'lam. Masih ada? Cukup? Silakan. Nah. Nah. Dan memang sholat tarawih itu kan sholat malam. Sholat malam itu waktunya setelah Isya sampai subuh. Itu waktunya sampai terbitnya fajar. Ya, itu waktunya sholat malam. Bahkan kata Syekh Utsaimin, kalau seorang itu sudah jamak mator misalnya, sudah menjamak sholat Isyanya jamak takdim dengan maghrib, udah boleh dia sholat malam. Ya. Nah, gimana sekarang setelah rawatib atau langsung setelah sholat Isya langsung tarawih? Ya rawatib dulu. Ya. Karena rawatib itu ya menyempurnakan sholat Isya, pengiring sholat Isya. Ya, jadi kita sholat, ya. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat 13 rakaat itu
sebagian ulama mengatakan 2 rakaat itu 2 rakaat setelah Isya. Ya, baru 11 rakaat. 2 rakaat itu ada yang mengatakan salat ba'diyah Isya. Ada lagi yang mengatakan 2 rakaat itu salat pembuka salat malam. Ya, ada beberapa pendapat ya. Rasulullah kok salat 13 rakaat. 2 rakaatnya itu apa? Ada yang mengatakan ba'diyah Isya, ada yang mengatakan salat pembuka salat malam. Ya, jadi antum kalau yang biasa 11 nih, ada yang tiba-tiba 13, jangan subhanallah ya. Enggak. Nabi juga ada riwayatnya 13 rakaat. Jelas ya? Masih ada cukup? Ya? Ya mungkin masih ada, itu udah ngantuk-ngantuk. Ya. Allah alam, kalau ada pertanyaan nanti bisa menyusul atau kepada ustaz lainnya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.